Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Setelah raungan, Bren memerintahkan klon iblis dalam, kamu datang untuk menyegel langit di atas platform tinggi, aku akan pergi ke bawah dan menyelesaikannya. Itu tuannya. Setelah klon iblis jantung menjawab dengan hormat, dia memegang pedang suci hitam, berkedip dari langit di atas platform, sambil mengayunkan pedang lampu, dan tiba-tiba menebasnya di Tan Yun. Tidak baik. Wajah Tan Yun berubah drastis saat dia menghindar, tapi itu adalah Bai Ren di kehampaan, dan api hitam berkabut membakar kepalanya. Betul sekali. Pada saat ini, Bren membakar jiwa dewa kematian di benaknya, sehingga kekuatannya meningkat dengan liar lagi. Dia tahu bahwa setelah 1 jam lagi, dia dan klon iblis dalam akan memasuki momen kelemahan. Anda harus menyelesaikan Tan Yun dalam waktu 1 jam, jika tidak, setelah Anda memasuki periode kelemahan, Anda hanya akan memiliki nasib dibantai. Boom, boom. Saat Bai Ren membakar jiwa dewa langit kematian, auranya tiba-tiba menjadi ganas, tetapi kekuatan aura yang memancar dari tubuhnya menyebabkan kekosongan itu runtuh. Jing Yun, aku akan melihat kemana kamu melarikan diri kali ini. Sudah kubilang, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk melarikan diri dari platform tinggi. Bai Ren meraung serak, kecepatannya meningkat tajam, berkedip dari kekosongan, dan pergelangan tangannya berputar. Segera, tirai pedang langit yang tebal dan hitam datang dari kehampaan, seperti teratai raksasa yang mekar ke arah Tan Yun. Terselubung. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan jika Tan Yun menggunakan langkahnya yang megah, dia tidak bisa mengelak. Jing Yun, lari. Meskipun Jenderal Dewa Agung Bai Feng dapat melihat bahwa Tan Yun menghalangi persepsinya dan tidak dapat mendengar kata-katanya sendiri, dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak untuk mengingatkannya. Pada saat yang sama, di mata Jenderal Bai Feng dan para jenderal, kali ini Tan Yun tidak bisa dihindari. Tidak, anak ini tidak bisa mati. Raja Bai Cheng diam-diam berpikir di sini, ketika dia hendak mengirimkan ke Bai Ren dan membiarkan anak buahnya berbelas kasih, adegan berikutnya membuatnya menelan kembali apa yang akan dia katakan. Api es Hongmeng. Di Binger, ingatlah untuk tidak berubah menjadi bentuk api, agar tidak terlihat sebagai Hongmeng Bingyan. Tetapi pada saat kritis ini, saat Tan Yun berteriak, telapak tangan kirinya tiba-tiba terdorong ke arah langit. Berdengung. Dalam kehampaan seperti riak air, napas luas dari dunia beku menyembur keluar dari telapak tangan kiri. Dalam sekejap, dari atas kepala Tan Yun, itu berubah menjadi gunung es biru setinggi 10.000 kaki. Ketika gunung es terbentuk, tirai pedang hitam pekat seperti teratai hitam raksasa menelan gunung es. Boom, boom, wow, dengan suara keras dan memekakkan telinga, gunung es yang berubah dari nyala api es besar tiba-tiba runtuh, berubah menjadi potongan-potongan es yang pecah, dan menghilang dalam kehampaan. Dan tirai pedang raksasa seperti lotus, setelah jeda singkat dari kehampaan, itu menelan Tan Yun lagi. Wow, sosok Tan Yun melintas, memanfaatkan momen ketika tirai pedang berhenti, tepat setelah melarikan diri dari jarak 100 meter, tirai pedang langit besar terpotong di platform tinggi. Hah, tidak mati. Bren mengerutkan kening, dan segera berkata dengan senyum menyeringai, kamu bisa bersembunyi sekali, kurasa kamu bisa bersembunyi berapa kali. Sambil berbicara, dia memegang pedang suci dan terbang menuju tendangan voli Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, Boren muncul di belakang Tan Yun dan menusuk bagian belakang leher Tan Yun. Pompa, meskipun Tan Yun lolos dari pedang mematikan itu, sisi kanan lehernya masih tertembus. Ledakan. Boren mendekat, tinju kirinya menghantam bahu kiri Tan Yun dengan momentum guntur. Kulit bahu kiri Tan Yun meledak, dan tubuhnya berjatuhan dan terbang. Engah. Tan Yun menyemburkan darah, menunduk, dan setelah memantapkan sosoknya, matanya merah dan dia menatap Boren, dan dia mengucapkan setiap kata, kamu benar-benar membuatku kesal. Mengaum. Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan dalam sekejap, semburan api keluar dari tengkoraknya. Betul sekali. Tapi Tan Yun juga membakar jiwa surgawi Hongmeng di benaknya, dan segera, napas Tan Yun juga melonjak. Tapi Tan Yun tahu bahwa dia masih bukan lawan Bren dan harus buru-buru menghindar. Dalam setengah jam berikutnya, meskipun kecepatan Tan Yun meningkat tajam, itu masih sedikit lebih rendah dari Bai Ren. Hanya dalam waktu setengah jam, seluruh tubuh Tan Yun dipenuhi dengan luka yang mengejutkan. Jing Yun,
Aku tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Ketika suara niat membunuh terdengar, Boren muncul di depan Tan Yun seketika, dan memotong kepalanya ke arah Tan Yun dengan pedang. Pompa. Dalam percikan darah, ketika Tan Yun menghindar, telinga kirinya dipotong secara brutal. Suami, saudara ipar. Petik 2. Nangong Yukin, Tang Menggu, Xianer, Sue Zian dan mata wanita lainnya kabur karena air mata kesedihan. Dan Bai Feng Great God General tidak tahan untuk melihat lagi. Pada saat ini, penonton sangat sunyi, menyaksikan pertempuran antara Tan Yun dan Boren tanpa berkedip. Dalam 3 saat berikutnya, Tan Yun, yang berlumuran darah, menjadi kelelahan dalam membunuh Boren, dan kecepatan menghindar mulai melambat. Tapi wajah Bai Ren sangat jelek, dia sangat merasakan kekuatannya perlahan memudar. Tan Yun yang mengerikan, mati-matian menghindar, melupakan rasa sakitnya, dan satu-satunya keyakinan di hatinya adalah bertahan hingga saat terakhir dan menunggu periode kelemahan Bai Ren datang. Segera, momen itu berlalu. Pada saat ini, ada 6 lubang darah lagi di dada Tan Yun yang tertusuk oleh pedang, dan organ dalamnya hancur. Hahaha, pergilah ke neraka. Boren berkata dengan kegembiraan yang menyeringai saat dia bergegas menuju Tan Yun sambil memegang pedang suci. Tetapi ketika dia memutuskan bahwa Tan Yun akan terbunuh kali ini, rasa ketidakberdayaan menyebar ke seluruh tubuhnya secara instan. Pada saat yang sama, momentum avatar iblis dalam yang menghalangi langit di atas platform tinggi juga jatuh dengan liar. Jelas periode kelemahan telah tiba. Rumput. Aku akhirnya menunggu saat ini. Tan Yun, yang terluka parah, meraung di dalam hatinya, memegang kapak ajaib, dan melakukan serangan balik untuk pertama kalinya. Langkah Dewa Hongmeng. Wow, Tan Yun berubah menjadi bayangan dan muncul dari samping Bai Ren, memegang kapak dewa di tangan kanannya, menebas Bai Ren. Pompa, permaisuri berencang mundur dan menghindar. Meskipun dia lolos dari kapak fatal, 2 tulang rusuk di dadanya terputus, dan darah merah cerah menyembur keluar dari luka mengejutkan di dadanya. Cepat dan bekerjalah denganku untuk menghadapinya. Boren berteriak kesakitan. Ledakan, kekosongan runtuh, dan avatar iblis hati turun dari langit, mengayunkan pedang ke arah Tan Yun. Tan Yun, yang bisa menghindari pedang, tidak menghindar saat ini. Sebaliknya, dia menebas ke arah Bai Ren sambil memegang kapak dewa ke samping. Dia tahu bahwa selama Boren sendiri dipukul cukup keras, klon iblis dalam akan berkurang tajam dan bahkan jatuh ke udara. Boren benar-benar ngeri. Dia berpikir bahwa Tan Yun akan menyerang dirinya sendiri, dan memilih untuk menghindari pedang klon iblis dalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan memilih serangan yang mengancam jiwa. Pompa. Dalam percikan darah, Tan Yun terpotong di punggungnya dengan luka dalam tulang yang besar. Pada saat ini, Tan Yun melambaikan kapak dengan tangan kanannya, haca. Dia mematahkan kaki kiri Boren. Ah, kakiku! Boren berteriak, dan Tan Yun tiba-tiba menembakkan angin dan pedang guntur dari dalam ring, dan membawanya ke tangan kirinya. Pada saat ini, semua orang sekali lagi bingung, bertanya-tanya apa tujuan Tan Yun di tangan kirinya memegang pedang dan tangan kanannya memegang kapak. Seni pedang kuang guntur angin. Kapak marah. Pada saat ini, kekuatan Dewa Angin dan Guntur di tubuh Tan Yun dengan gila-gilaan mengalir ke pedang suci di tangan kirinya dan kapak suci di tangan kanannya. Kemudian, Tan Yun menarikan pedangnya dengan tangan kiri dan kapak dengan tangan kanannya untuk membunuh Bai Ren yang kehilangan kakinya. Mengusir. Boom! Tiba-tiba, serangkaian cahaya pedang yang menggigit bermekaran dan menelan klon iblis dalam Bai Ren. Pada saat yang sama, serangkaian lampu kapak dengan aura kekerasan, menghancurkan kekosongan dan membunuhnya. Ini adalah, di lantai atas di lantai 6, Raja Dewa Bai Cheng menjentikkan alisnya, menatap kapak yang dilemparkan oleh Tan Yun, dan berseru, ini adalah keterampilan orang gila yang telah lama hilang. Juga Jing Yun sebenarnya bisa melakukan 2 hal dengan 1 hati dan 2 tujuan, menggunakan tangan kirinya untuk melakukan taktik pedang, dan tangan kanannya untuk melakukan sihir kapak liar. Pada saat ini, tidak hanya Raja Bai Cheng yang terkejut, tetapi juga para jenderal lainnya. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan bahwa ketika seseorang menghadapi lawan, mereka dapat melakukan 2 latihan sekaligus. Oh tidak, di platform tinggi, avatar iblis hati Bai Ren berteriak ngeri. Setelah semua lampu pedang yang diayunkan dicekik tak terlihat oleh lampu pedang Tan Yun, lampu pedang Tan Yun menelan iblis hati lagi.
Avatar iblis hati langsung dimusnahkan. Boren, yang kehilangan satu kaki, memegang pedang suci. Sambil memblokir balok kapak, dia meraung dengan sangat enggan, Jing Yun, jika saya sekarang dalam periode kelemahan, bagaimana Anda bisa membunuh klon saya? Tidak menghiraukan hal ini, Tan Yun mengepalkan kapak ajaib di tangan kanannya, dan sepenuhnya menggunakan langkah suci dari langkah suci untuk menggerakkan Chow Bairen yang mematikan. Kalahkan pembunuhan Bren. Wow, setelah Tan Yun menangkap Bairen dalam posisi netral, tubuhnya terbalik di udara dan menebas kepala Bairen. Ketika Bairen menghindari kapak maut di sisinya, Tan Yun, berlumuran darah, tiba-tiba melambaikan tangan kirinya dan melemparkan pedang suci di tangan kirinya. Pompa, pedang ilahi menembus perut bagian bawah Bren dengan percikan darah, dan menembus pinggang belakangnya. Ah! Boren merintih kesakitan. Jenderal Dewa Besar Baiyun di lantai atas di para dewa berteriak dengan cemas, Renner, kamu bukan lagi lawannya sekarang, lari dari platform tinggi dan menyerah. Tidak ayah, anak itu tidak berdamai. Dengan wajah mengerikan, Boren menahan rasa sakit yang parah, memegang pedang sihir hitam, dan membunuhnya. Tan Yun mencibir dan berkata, jika sebelumnya, Lao Su tentu saja bukan lawanmu, tetapi sekarang, berurusan denganmu semudah berurusan dengan seekor anjing. Setelah Tan Yun Lingkong menghindari pedang yang menusuk ke samping, dia melemparkan kapak ajaib dengan tangan kanannya, dan kapak ajaib itu berguling di udara seperti sambaran petir dan mengenai tangan kanan Bairen yang memegang pedang. Pompa! Ah! Tanganku! Boren menjerit dan tangan kanannya terbelah. Wow! Tan Yun, memar di sekujur tubuh, menggertak dirinya sendiri di udara, menghantamkan tinjunya ke dada Bairen seperti badai. Boom! Boom! Dalam sekejap, Tan Yun membanting ratusan pukulan, tulang rusuk Bren patah, dadanya runtuh, 7 lubangnya berdarah, dan dia jatuh ke dalam. Kehampaan. Ledakan. Tan Yun berputar di udara dan menendang tubuh Boren. Boren seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Itu berubah menjadi busur dari kehampaan dan jatuh dengan keras di bawah platform tinggi. Boren berada di genangan darah, tubuhnya mengejang untuk sementara waktu, lalu dia tenang dan sekarat. Anakku, anakku, Dewa Agung Baiyun terbang ke atas ke medan perang, memeluk Bairen di tangannya, dan menangis dengan keras. Jing Yun, kamu mematahkan tangan dan kaki anakku, kamu sangat kejam. Dewa Besar Bo Yun menahan Boren, melihat kembali ke arah Tan Yun yang goyah dalam kehampaan, menggertakkan giginya. Kejam. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, dalam 3 jam terakhir, Bren mencoba membunuhku lagi dan lagi. Saya memiliki lebih dari 300 luka di tubuh saya. Jika ada yang kejam, putra Anda akan menanggung bebannya, saya malu karenanya. Jika Boren adalah cucu Raja Dewa, apakah menurutmu dia baru saja kehilangan tangan dan kakinya? Setelah itu, Tan Yun berhenti memperhatikan Bo Yun yang berwajah merah, dan terbang ke platform tinggi di udara. Jing Yun, Dewa Agung ini akan mengingatmu, jangan jatuh ke tanganku di masa depan. Setelah Dewa Agung Baiyun memberi Tan Yun transmisi suara, dia mulai merawatnya. Pada saat ini, di lantai atas di lantai 6, Raja Dewa Bai Cheng menatap Tan Yun. Bukan saja dia tidak marah, tetapi sebaliknya, ada kebaikan di matanya yang berlumpur, dan dia diam-diam menghela nafas, jika Jing Yun adalah cucuku, itu akan bagus. Apa? Memikirkan kinerja cucu dan cucunya, dan kemudian adegan serangan balik dalam pertempuran prajurit Tan Yun, Raja Bai Cheng memandang Tan Yun, dan persetujuannya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Pada saat ini, Tan Yun buru-buru mengorbankan menara Ling Qiao di platform tinggi dan memasukinya untuk pulih dari luka-lukanya. Kerumunan yang menyaksikan pertempuran tiba-tiba terdengar seperti gelombang teriakan. Tuhan! Jing Yun benar-benar mengalahkan Boren dan menjadi dewa prajurit bintang 9. Terlalu luar biasa. Jing Yun telah menciptakan keajaiban berkali-kali, aku yakin, keajaiban ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, petik 2. Ketika para dewa dan tentara berdiskusi, Bai Feng Great God General sudah bersemangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang prajurit yang mempesona akan muncul di bawahnya. Tidak lama kemudian, Tan Yun, yang telah berganti jubah putih, berjalan keluar dari menara Ling Qiao dengan utuh dan menerimanya di telinganya. Wow, Jing Yun sangat tampan. Ya, orang-orang sedikit menyukainya. Petik 2.
Sebagian besar prajurit Dewi memandang Tan Yun seperti orang idiot, berbicara dengan suara rendah. Selamat kepada suamimu karena mendapatkan keinginanmu, dan menjaga semua prajurit. Sen Subing tersenyum dan berkata kepada Tan Yun. Iya, Tan Yun berkata, hanya ketika saya memenangkan hati Raja Bai Cheng, saya dapat dengan cepat mendapatkan sumber daya pelatihan yang cukup, dan kemudian meningkatkan kekuatan saya. Diam. Pada saat ini, setelah memerintahkan semua orang untuk diam, Komandan Fang Seng menatap Tan Yun, dan berkata, sekarang komandan ini mengumumkan bahwa Jing Yun adalah raja dari 30 miliar tentara keluarga baik kita. Juga adalah dewa para prajurit. Dia menggunakan kekuatannya untuk memberitahu kita suatu masalah. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kami percaya bahwa dia akan menantang dan gagal lagi dan lagi, tetapi dia menggunakan kekuatannya lagi dan lagi untuk menaklukkan kita. Menurut aturan, Jing Yun dapat mengusulkan 9 hadiah kepada kepala suku. Jing Yun, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, kamu harus menawarkan hadiah yang kamu inginkan. Bawahan patuh. Setelah Tan Yun menjawab, dia memandang Raja Dewa Bai Cheng dengan hormat dan berkata, Tuan, bawahan tidak membutuhkan 9 hadiah. Saya hanya berharap Anda menyetujui 5 keinginan bawahan Anda. 5 permintaan. Raja Dewa Bai Cheng dengan penasaran bertanya, kamu bisa membicarakannya dulu. Bawahan mematuhi perintah. Setelah Tan Yun menjawab, ketika dia mengucapkan permintaan pertamanya, 100 juta tentara Dewa Agung Bai Feng benar-benar direbus, dan rasa terima kasihnya kepada Tan Yun tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tapi Jian Tan Yun berkata, keinginan pertama bawahannya adalah bawahan dari Dewa Agung Jenderal Bai Feng. Mulai sekarang, pil Tianshan yang didistribusikan setiap tahun tidak lagi lebih rendah, tetapi yang terbaik. Setelah mendengar ini, bawahan Jenderal Dewa Agung Bai Feng, termasuk Jenderal Dewa Agung Bai Feng sendiri, sangat berterima kasih kepada Tan Yun. Pada saat yang sama, mereka tidak menyangka bahwa keinginan pertama Tan Yun bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk banyak orang. Dewa Raja Bai Cheng berjanji tanpa ragu-ragu, oke, masalah ini baik-baik saja, lanjutkan. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, keinginan kedua bawahannya adalah memiliki rumah besar di kota tentara Qingtian. Ini tidak masalah, pemimpin ini setuju. Kata Raja Bai Cheng. Tan Yun berharap untuk mengatakan, keinginan ketiga adalah membiarkan istri, tunangan, saudara laki-laki, dan teman dekat bawahannya tidak lagi bergabung dengan tentara. Dan bawahan mereka akan melakukan yang terbaik untuk pergi ke medan perang untuk membunuh iblis asing itu. Setelah mendengar ini, Raja Dewa Bai Cheng berpikir sejenak dan berkata, oke, masalah ini juga sudah jelas. Terima kasih untuk komandan. Tan Yun bersyukur, dan berkata, bawahan mendengar bahwa suatu hari di luar pagoda bintang 9, dalam 230 tahun. Keinginan keempat bawahan Anda, saya harap Anda dapat menyetujui bawahan, istri, tunangan, dan teman dekat Anda untuk berlatih. Tidak masalah, ini masalah sepele, dan pemimpinnya setuju. Raja Dewa Bai Cheng berkata, tapi ada satu hal, pemimpin harus memberitahumu sebelumnya. Keluarga dan teman dekatmu tidak perlu bergabung dengan tentara, tapi bagaimanapun juga mereka tinggal di Great Sky Army City. Jika suatu hari iblis luar angkasa menyerang kota ini, mereka masih akan berjuang untuk membunuh musuh. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata, bawahan mengerti bahwa inilah yang seharusnya. Iya, Raja Dewa Bai Cheng mengangguk dan berkata, katakan permintaan terakhirmu. Tan Yun melihat ke depan dan berkata, keinginan terakhir bawahan Anda adalah memberikan persetujuan Anda untuk memberi bawahan Anda atribut es dan api atribut api. Kekuatan api sebenarnya dari budidaya bawahan terlalu kecil, dan api yang membutuhkan 2 atribut untuk menjadi lebih kuat. Setelah mendengar ini, Raja Bai Cheng tidak langsung setuju, tetapi berkata, komandan ini bisa setuju, tetapi Anda juga harus menyetujui komandan ini untuk menyerahkan teknik kapak marah dan kapak setan sutra untuk menguntungkan pasukan keluarga Bai, atribut angin dan guntur dari senjata ajaib. Iya, Tan Yun selesai berbicara, dan mengeluarkan 2 batu giok kosong dari cincin peri. Segera, kesadaran ilahi memasuki slip batu giok dan menulis sebaris tulisan. Tidak lama kemudian, Tan Yun menarik kesadaran spiritualnya, melambaikan tangan kanannya, dan 2 batu giok terangkat ke udara, tergantung di depan Raja Dewa Bai Cheng. Dewa Raja Bo Cheng memasukinya. Setelah mengamati sebentar,
Dia menerima 2 lembar giok latihan dan bersiap untuk menyalin latihan pada hari berikutnya dan membagikannya kepada bawahannya untuk latihan. Setelah menerima latihan, Raja Baicheng perlahan bangkit dari tempat duduknya, dan kata-kata berikut menggerakkan semua orang. Raja Dewa Baicheng berkata dengan ekspresi agung, komandan ini awalnya ingin memberi Jingyun nama keluarga Bai, tetapi jika namanya demikian, dia akan memiliki nama yang sama dengan putra tertua sang komandan, jadi komandan tidak akan memberikannya sebuah nama keluarga. Namun, mulai sekarang, di hati pemimpin, Jingyun akan menjadi cucu pemimpin. Siapa yang berani dengan sengaja mempersulitnya secara pribadi, dia menanggung risikonya sendiri. Sama saja termasuk 6 putraku. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang melihat mata Tan Yun berubah. Mereka tidak menyangka Tan Yun begitu disukai oleh pemimpin. Raja Baicheng berkata lagi, selain itu, mulai sekarang, Jingyun akan meninggalkan barak seperti setiap dewa prajurit di masa lalu, dan menjadi pasukan elit langsung di bawah komandan ini. Seperti yang kita semua tahu, ada total 301 tentara di bawah Raja Baicheng. Di antara mereka, tentara 300 jalan dikendalikan oleh 300 dewa besar termasuk Bai Feng. Dan jumlah pasukan terakhir adalah pasukan elit, dan juga pasukan utama dari semua pasukan di bawah Raja Baicheng Shen. Di antara pasukan elit, dari jajaran prajurit dewa, Jenderal Dewa Muda, dan Wakil Jenderal Dewa, hingga Jenderal Dewa dan Jenderal Dewa Agung, mereka semua menonjol dalam pertempuran para prajurit dan menjadi dewa perang. Ini menunjukkan bahwa pasukan elit adalah macan berjongkok, naga tersembunyi. Pada saat ini, Raja Dewa Baicheng berkata, sekarang komandan prajurit ini telah mengumumkan bahwa pertempuran dewa perang ini telah berakhir. Jingyun, dalam 3 hari, seseorang akan membawamu ke alam dewa elit dan secara resmi menjadi anggota pasukan dewa elit. Selain itu, rumah Anda, saya akan memerintahkan orang untuk membangunnya di ranah para dewa elit. Setelah mendengarkan, Tan Yun dengan hormat berkata, bawahan mematuhi perintah. Selanjutnya, Raja Baicheng menghilang dari udara tipis dari lantai atas. Panglima Fang Seng terbang ke platform tinggi, memandang Tan Yun, dan berkata dengan ramah, katakan, hadiah apa yang kamu inginkan? Rabuk, Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu. Oke, tidak masalah. Komandan Fang Seng berkata, dalam 3 hari, komandan ini akan memerintahkan seseorang untuk mengirim api ke rumahmu. Terima kasih, Tuan Komandan. Tan Yun cukup bersemangat. Panglima Fang Seng berkata kepada Tan Yun, anak muda, lelaki tua itu sangat optimis tentang Anda, dan percaya bahwa Anda akan bersinar di pasukan elit dan bangkit selangkah demi selangkah. Setelah itu, Komandan Fang Seng dan 2 komandan lainnya pergi. Di lantai atas dari para dewa, saudara kelima Baiyun mendengus pada Bofeng Agung Dewa Jenderal tua ke-6 sebelum menghilang. Dewa Agung Bai Feng akan tertawa, dan kemudian terbang ke sisi Tan Yun, menepuk bahu Tan Yun, pertama memuji, dan berkata kepada Tan Yun, pergi, bawa istrimu, teman dekat, dan suer ke rumahku, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Setelah itu, Tan Yun, Shen Subing dan yang lainnya mengikuti Jenderal Besar Bai Feng, meninggalkan monumen Dewa Perang ruang waktu master di mata publik, dan muncul di puncak King Tian Shen Feng. Kemudian, butuh beberapa napas dan terbang keluar rumah Dewa Agung yang berada di tengah gunung. Setelah Tan Yun dan yang lainnya mengikuti Jenderal Dewa Agung Bai Feng, setelah memasuki mansion, mereka datang ke aula konferensi. Setelah Dewa Agung Bai Feng mendudukkan Tan Yun dan yang lainnya, dia tersenyum dan berkata, Yuner, apakah kamu lahir di alam dewa? Tan Yun berkata dengan jujur, kembalilah ke Jenderal Besar, bawahan telah melonjak dari pesawat fana. Oh, itu masalahnya. Jenderal Dewa Agung Bofeng bertanya lagi, kalau begitu orang tuamu masih hidup. Iya, jawab Tan Yun. Dewa Agung Bai Feng akan tersenyum dan berkata, kalau begitu ayahmu pasti lebih muda dariku, biarlah. Mulai sekarang, kamu tidak perlu memanggilku dewa yang hebat, panggil saja aku paman. Tan Yun membungkuk dan berkata, saya telah melihat paman saya. Ya, bagus, bagus. Dewa Agung Bai Feng akan membuang senyumnya, ekspresinya tiba-tiba bermartabat, Yuner, 5 kakak laki-laki paman, bukan rahasia lagi bahwa 5 kakak laki-laki paman ingin menyingkirkan paman, mereka lebih kejam daripada yang lain. Petik 2. Dan dalam pertempuranmu dengan Dewa Perang, pertama-tama kamu memenggal putri saudara keduaku yang saleh, Bai Wen,
dan kemudian Bai Long dan Bai Hu terluka parah, biarkan Bai Ya menghadapi Sapuan, dan Bai Ying dan Bai Ren terluka parah, kakak beradik. Meskipun ayahku menjelaskan kepada publik bahwa kamu sama pentingnya dengan seorang cucu di hatinya, tetapi aku berani memastikan bahwa kelima saudara lelakiku tidak akan pernah menyerah. Di antara pasukan elit, ada banyak dari 5 kakak laki-lakiku. Setelah kamu memasuki pasukan elit, kamu pasti akan berjalan di atas es tipis. Kamu harus lebih berhati-hati dan terus melangkah selangkah demi selangkah. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk dan berkata, saya telah menghapusnya. Oh, omong-omong, bisakah Anda memberitahu saya tentang situasi para dewa dan keponakan elit? Di mana roh elit? Setelah saya pergi, saya harus memberi perhatian khusus kepada siapa? Yuner, apa yang kamu tanyakan adalah persis apa yang akan dikatakan paman selanjutnya. Jenderal Dewa Agung Bai Feng berkata, alam ilahi elit adalah alam rahasia yang terbentuk secara alami. Di atas puncak King Tian Divine Peak, ada gerbang Divine besar yang ditangguhkan. Itu adalah pintu masuk ke alam Divine Elite. Alam surgawi elit menempati 10 triliun sen, dan langit dan bumi di dalamnya cukup kaya. Ayahku setuju denganmu untuk membangun rumah besar dan membiarkan Su Bing dan yang lainnya masuk bersamamu. Sejak saat itu, kamu dapat melihat itu. Ya Anda cukup disukai. Kamu tahu, bahkan Suer dan sepupu serta sepupunya ingin masuk, tetapi ayahku tidak setuju. Ayahku adalah orang yang sangat berprinsip. Aturan yang dia tetapkan adalah bahwa hanya tentara yang bisa masuk setiap saat. Namun, kali ini dia mengubah kebiasaannya dan menyetujui orang-orang di sekitarmu untuk memasuki latihan. Ini yang tidak pernah aku duga. Pikiran. Mendengar ini, Tan Yun memiliki kasih sayang yang berlipat ganda untuk Raja Bai Cheng. Dewa Agung Jenderal Bai Feng berkata, area pusat para dewa elit adalah hutan kuno, dan hutan itu adalah habitat para prajurit elit. Dan mansionmu seharusnya berada di hutan kuno. Para prajurit dewa lainnya tinggal di paviliun, dan kamu adalah mansion yang sama dengan para jenderal. Di area tengah hutan kuno, itu adalah medan perang elit, tempat para murid elit berlatih dan bertarung. Di medan perang elit, ada 1000 menara bintang 9 yang berdiri tegak untuk Anda latih. Pada saat yang sama, mereka akan dibagikan kepada murid-murid elit. Pil surgawi kelas atas yang cukup akan dipromosikan menjadi semi-kudus. Sebanding. Petik 2. Selain itu, tingkat pangkat di tentara elit sama dengan tentara 300 rute, tetapi aturan promosinya berbeda. Dalam pasukan elit, itu dibagi menjadi tentara surgawi, tentara semi-suci, tentara suci agung, tentara raja suci, dan tentara kaisar suci. Apakah itu tentara surgawi atau tentara 4 arah lainnya, hanya ada satu jenderal. Misalnya, di Celestial Army, akan ada jenderal besar di alam semi-suci. Di antara pasukan semi-santo, ada wakil jenderal dari alam suci yang agung. Ada jenderal bijak di alam raja suci di tentara sage besar. Tentara Saint King akan berada di bawah kendali Dewa Agung dari Saint King Realm, dan pemimpin tentara Kaisar Suci adalah ayahku. Tan Yun mendengar kata-kata itu dan berkata, Paman, dikatakan juga bahwa Dewa kelas 9 tidak akan dikanonisasi sebagai Mayor Jenderal setelah dipromosikan menjadi Semi-Sage, tetapi hanya anggota tentara Semi-Sage, kan? Betul sekali. Kata Dewa Agung Jenderal Bai Feng, prajurit elit adalah kartu truf dari pasukan keluarga Bai kami. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan keluar dengan mudah. Oleh karena itu, Anda dapat berlatih dengan tenang. Sekali Anda bermain, Anda harus menang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tentara elit adalah dasar dari tentara keluarga Bai. Kekuatan keseluruhan dari lebih dari 99.000 tentara dewa jauh lebih kuat daripada 300 tentara jalan. Setelah mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya perlahan, dan diam-diam berkata, suatu hari, saya akan memimpin semua pasukan elit, untuk saya gunakan. Pada saat ini, Dewa Agung Bai Feng membalik tangan kanannya, dan tanda naga dengan kata-kata, Bai Feng, muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Tan Yun, berkata, ini adalah tanda saya, Dewa Tentara Sage Besar. Jadikan Qin Yu orangku. Jika kamu memiliki masalah yang tidak dapat kamu selesaikan, gunakan saja token ini untuk menemukannya, dan dia pasti akan mencoba melindungimu. Qin Yu telah berlindung pada kakak laki-laki saya di permukaan, tetapi sebenarnya dia masih setia kepada saya, kecuali dia, jangan percaya begitu saja. Selain itu, ayahku,
yang tinggal di istana para dewa di Qingtian Shenfeng sepanjang tahun, jarang memasuki para dewa elit. Karena itu, kamu harus berhati-hati dimanapun di dalamnya, untuk berjaga-jaga. Mendengar ini, Tan Yunjian mengerutkan kening dan berkata, Paman, di hadapan bawahanmu, kecuali Qin Yu setelah memasuki pasukan elit, semuanya memberontak. Ya, Dewa Agung Bai Feng menghela nafas, tapi saya tidak menyalahkan mereka. Lagi pula, di dalam hati mereka, saya tidak akan menjadi pemimpin di masa depan. Mereka secara alami akan berdiri di barisan 5 saudara laki-laki saya. Setiap orang punya cita-cita, saya tidak memaksa. Setelah itu, Dewa Agung Bai Feng berkata, saya telah mengatakan semua yang harus dikatakan. Selama 3 hari ke depan, Anda akan beristirahat di rumah saya. Setelah 3 hari, saya akan mengirim Anda ke para dewa elit. Iya, setelah Tan Yun menjawab, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya, Paman, dalam pertempuran dewa perang, Bai Long mengatakan bahwa tombak tajam di tangannya terbuat dari tulang naga iblis bercakar 12. Benarkah itu? Keponakanku mendengar bahwa klan naga iblis cakar 12 sudah mati. Tan Yun secara alami tahu bahwa klan naga iblis cakar 12 tidak mati. Alasan mengapa dia bertanya demikian adalah karena dia ingin mengeksplorasi napasnya dan melihat apakah Jenderal Besar Bai Feng tahu keberadaan klan naga iblis cakar 12. Iya, Dewa Agung Bai Feng berkata dengan ekspresi dingin, tombak tajam bolong memang terbuat dari lunas naga bercakar 12. 3 tahun lalu, saudara ketigaku Bai Lei tidak tahu cara menangkap naga bercakar 12 yang sekarat. Kakak ketigaku benar-benar melanggar moto leluhur dari 12 protos besar, Tuan Hongmeng, dan membunuh naga itu dan memurnikan tulangnya menjadi tombak yang tajam. Ketika ayah saya mendengarnya, dia sangat marah dan mendenda saudara ketiga saya untuk berlutut selama setengah tahun. Mendengar ini, wajah Tan Yun tenang, tetapi hatinya penuh amarah. Tuan Bai Lei, tunggu Laosu. Aku akan membuatmu kram cepat atau lambat. Mengandung niat membunuh di dalam hatinya, Tan Yun berkata, Paman, jangan marah, dia sangat marah. Kemudian Tan Yun berkata dengan santai, oh, omong-omong, ketika saya pertama kali naik ke alam Dewa Hongmeng, di kota Dewa Hongmeng, Imam Besar Kurcaci mengatakan bahwa selama 12 Dewa Agung Hongmeng Agung terbunuh, akan memenuhi syarat menjadi orang dari kota Dewa Hongmeng. Dalam beberapa tahun terakhir, apakah ada yang tahu tempat persembunyian 12 suku, termasuk naga 12 cakar, naga emas, dan elf? Bai Feng Great God akan menggelengkan kepalanya dan berkata, sejauh yang saya tahu, tidak ada yang tahu tempat persembunyian dari 12 jenis protos. Mendengar ini, Tan Yun merasa lega. Selama Anda tidak menemukannya, maka, ketika kekuatan Anda meningkat di masa depan, Anda dapat pergi satu persatu, dan mencari keberadaan 12 protos besar. Pada saat yang sama, setengah jalan mendaki gunung di belakang Qingtian Shenfeng, rumah besar Jenderal Besar Bai Yun. Di aula tamu yang megah, duduk 5 orang setengah baya dengan wajah marah dan mata galak. Kelima orang tersebut adalah Bai Yun, Bai Zi, Bai Lei, Bai Xiong, dan Bai Lai. Bai Zi dengan marah berkata, Kakak, Jing Yun, bajingan kecil ini, benar-benar membunuh putriku yang saleh, dan balas dendam ini akan dibalaskan. Iya, kakak. Bai Lai kelima tua bergema, Bai Yingku terluka parah oleh bajingan kecil itu. Masalah ini tidak boleh dilupakan. Betul sekali. Ketika Bai Xiong tertua keempat ingin mengatakan sesuatu, dia diinterupsi oleh Bai Yun melambaikan tangannya. 4 saudara laki-laki, jangan khawatir, dengarkan apa yang dikatakan saudara laki-laki tertua. Bai Yun berkata dengan tatapan muram, Jing Yun, hewan jahat ini, hampir membunuh anakku Bai Ren. Kebencian ini tidak dibagikan. Dia harus mati. Yang membuatku lebih marah adalah ayah kita bahkan lebih marah pada Jing Yun. Omong kosong ini lebih baik daripada anak-anak kita. Anak kita ingin memasuki alam surgawi elit, tetapi tidak bisa pergi, tetapi Jing Yun tidak hanya pergi, tetapi juga membangun sebuah rumah besar untuknya, yang benar-benar membuatku kesal. Pada saat ini, anak kedua Bai Zi berkata, saudaraku, katakan padaku apa yang harus dilakukan. Kami semua mendengarkanmu. Bai Yun berkata dengan sungguh-sungguh, anak itu akan memasuki alam surgawi elit 3 hari kemudian, biarkan orang-orang kita melakukan segala yang mungkin untuk membunuhnya. Ayah kami sangat menghargai Jing Yun. Karena itu, pembunuhan Jing Yun harus disembunyikan dan tidak bocor. Mereka berempat mengerutkan kening dan ragu-ragu.
Mereka tahu bahwa begitu pembunuhan Jing Yun terungkap, konsekuensinya akan menjadi bencana, dan amarah lelaki tua itu mungkin tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Bai Yun berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang kamu takutkan? Jika sesuatu terjadi, kita akan menanggungnya bersama. Aku tidak percaya. Bisakah ayahku membunuh kita untuk orang luar? Ketika keempat bersaudara itu mendengar kata-kata itu, mereka menoleh dan mengangguk, ya, kakak tertua benar, itu keputusannya. 3 hari kemudian, Dewa Agung Bai Feng secara pribadi membawa Tan Yun, Shen Subing dan yang lainnya, meninggalkan mansion, lepas landas dan mendarat di puncak Qingtian Shen Feng. Dewa Agung Bai Feng mencubit Fa Jue di tangannya, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Dalam sekejap, sebuah gerbang suci muncul di kehampaan. Ledakan. Setelah gerbang perlahan dibuka, Dewa Agung Bai Feng akan terbang ke dalamnya bersama Tan Yun dan yang lainnya, dan saat dia memasuki alam surgawi elit, semburan roh surga dan bumi yang kaya menembus ke dalam rongga hidung Tan Yun dan yang lainnya, mencapai paru-paru. Tan Yun mengangkat matanya dan melihat hamparan luas langit dan bumi. Langit di sini berbeda dari Sky Army City. Langit di luar berwarna lava, tapi di sini berwarna biru. Ikuti aku akan membawamu ke rumah barumu. Dengan senyum di wajahnya, Dewa Agung Bai Feng membawa Tan Yun dan yang lainnya melintasi pegunungan yang rimbun dan suci, dan akhirnya butuh beberapa jam untuk mencapai zaman kuno, hutan. Tan Yun tahu bahwa hutan kuno akan menjadi tempat tinggalnya di masa depan. Di hutan kuno seperti lautan, sekitar 2 jam setelah terbang, Tan Yun dan yang lainnya tiba di area tengah hutan kuno. Apa yang Anda lihat adalah sekelompok paviliun yang menjulang tinggi. Yuner, ini adalah area di mana tentara elitmu tinggal. Dewa Agung Bofeng menunjuk ke sebuah rumah besar yang indah dan berkata, rumah Jing itu adalah rumah Anda. Di belakang mansionmu adalah lapangan latihan, digunakan untuk tentara dewa untuk bersaing. 1000 menara dewa yang berdiri di lapangan latihan adalah menara dewa bintang 9. Menara bintang 9 adalah tempat di mana kamu bisa berlatih secara gratis di masa depan. Kamu hanya perlu memegang token identitas milik tentara surgawimu untuk memasuki kultivasi. Sekarang, saya akan menemani Anda untuk melalui prosedur token terlebih dahulu. Setelah itu, Dewa Agung Bai Feng akan membawa Tan Yun dan yang lainnya dan terbang keluar aula di atas hutan gantung. Nama aula ini adalah Rumah Bo, dan lelaki tua di dalamnya adalah pelayan Raja Tuhan, Bai Zong. Bai Zong memandang orang-orang yang masuk, dan berkata, budak tua itu telah melihat Tuan Enam dan Tuan Jing. Jenderal Dewa Agung Bai Feng berkata, orang ini adalah teman dekat ayahku. Setelah Anda menghadapi masalah yang tak terpecahkan di alam dewa elit, selain Jenderal Dewa Qin Yu, Anda juga dapat menemukannya. Yah, aku mengerti. Tan Yun berkata melalui suara. Dewa besar Bo Feng memandang Bai Zong dan berkata sambil tersenyum, Bo tua tidak perlu sopan. Ada juga Jing Yun, yang sangat dihargai oleh ayahku, dan ayahku tidak termasuk dewa elit waktu. Saya harap Anda akan merawat Jing, Cloud dengan baik. Bai Zong membungkuk dan berkata, Anda dapat yakin, Tuan Enam, Tuan tahu bahwa dia akan memiliki seorang budak tua. Selama Tuan Jing dalam kesulitan, beritahu budak tua itu pasti akan maju. Iya, itu sangat bagus. Dewa Agung Bofeng akan tersenyum, Yuner, sudah waktunya paman pergi. Mulai sekarang kamu berhati-hatilah. Keponakanku mengerti, paman berjalan perlahan. Setelah Tan Yun melihat Bofeng pergi, Bai Zong melambaikan lengan jubahnya, dan tiba-tiba, token melayang di depan Tan Yun dan yang lainnya. Bai Zong menjelaskan, Tuan Muda Jing, token Anda adalah perintah militer elit. Anda dapat memasuki pagoda suci bintang 9 untuk berlatih hanya dengan memegang token. Tanda istri dan teman-teman tersayang Anda adalah pesanan khusus yang dibuat oleh Tuan khusus untuk budak tua. Hanya dengan token ini Anda dapat memasuki menara Dewa Bintang 9 tanpa hambatan. Terima kasih, kamu telah bekerja keras. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, para junior di sini untuk pertama kalinya. Banyak hal yang tidak jelas di sini. Saya harap Anda bisa menjelaskannya. Tuan Muda Jing, kamu tidak harus sopan. Bai Zong berkata, tentara Dewa Surgawi tidak memenuhi syarat untuk meninggalkan alam ilahi elit. Ketika Tuan Muda Jing dipromosikan menjadi semi-kudus di masa depan dan menjadi anggota tentara semi-kudus, dia akan memenuhi syarat untuk pergi. Selain itu,
semua orang di tentara surgawi akan mendapatkan 30.000 pil surgawi kelas atas yang cukup untuk dipromosikan menjadi semi-kudus. Tuan telah secara khusus memerintahkan bahwa dia juga akan memberi orang-orang di sekitar Guru Jing 30.000 pil surgawi kelas atas untuk berkultivasi. Mendengar ini, Tan Yun cukup bersemangat. Tanpa diduga, Raja Dewa Bai Cheng akan sangat baik pada dirinya sendiri. Ini pilmu, tolong ambil. Saat Bai Zong berbicara, botol pil ruang waktu. Master terbang ke tangan Tan Yun dan yang lainnya. Setelah itu, Bai Zong memberi Tan Yun 2 set armor elit lagi, membalik tangan kanannya, 2 cincin muncul di tangannya, dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Ini adalah... Tan Yun bingung. Bai Zong tersenyum dan berkata, ini adalah Tuan dan Komandan Fang Seng yang bertanggung jawab. Ini untukmu, nak, ini berisi atribut api es dan api. Tuan dan Komandan Fang Seng, biarkan budak tua itu memberitahu putranya bahwa tingkat api di dalamnya sangat tinggi, dan saya berharap putranya akan lebih berhati-hati saat memurnikan, agar tidak terluka. Mendengar mata Tinder Tan Yun langsung menyala, dia tidak sabar untuk melepaskan kesadaran spiritualnya, dan saat dia memasuki 2 cincin, tubuhnya terkejut. Saya melihat bahwa ada 2 jenis atribut es dan atribut api di dalam cincin yang diberikan oleh Dewa Raja Bai Cheng. Benih api dari atribut es adalah Changming Ice Divine Fire, Ice Profound Flame, dan Changming Ice Divine Fire, yang merupakan kelas atas dari tier 10, dan Ice Profound Flame adalah kelas rendah dari tier 11. Api atribut api, masing-masing, adalah api gila Dewa Penyu dan api guntur Ting Ungu, keduanya adalah yang terbaik tingkat 4. Tan Yun tidak menyangka bahwa peringkat 4 spesies api utama begitu tinggi. Tetapi ketika Tan Yun mengambil akal sehat dan memeriksa cincin ilahi yang diberikan oleh Komandan Fang Seng, matanya terkejut, dan dia tidak bisa menahan tawa, api dari atribut api di langit utara, itu sebenarnya 12. Rendah. Raja Suanyin Yan dengan atribut es sebenarnya adalah orang bawahan. Tidak heran Tan Yun terkejut. Anda harus tahu bahwa benih api kelas bawah dari orang yang dihormati adalah keberadaan di atas benih api kelas atas ke-12. Bo Zong tua terkejut, Tuan Muda Jing sangat berpengetahuan. Saya belum pernah melihat 6 jenis api ini. Orang tua itu masih menjadi panglima Tuan dan Fang Seng. Setelah memberitahu budak tua itu, yang tua budak terpelajar. Diakui, Tan Yun tersenyum dan berkata, saya telah mempelajari semua jenis api cukup sedikit, dan saya telah melihat 6 api ini di klasik api, jadi saya hanya belajar tentang mereka. Mendengar ini, Bai Zong mengangguk dan berkata, begitulah. Oh, omong-omong, Tuan Bai. Tan Yun bertanya, ada 1.000 orang di pasukan elit dewa saat ini. Ada pasukan lain dari alam lain, berapa banyak orang di sana? Tan Yun meminta pasukan dewa surgawi untuk memiliki ribuan orang karena dia tahu bahwa dalam 10.000 tahun, hanya 100 perang dewa perang yang diadakan di luar para dewa elit, bahkan setiap kali 9 tentara lahir, tidak lebih dari 900 dalam 10.000 tahun. Dan 10.000 tahun, waktu yang cukup untuk banyak dewa, dari dewa kelas 1 hingga alam semi-sakral. Setelah itu, Bai Zong menjelaskan, Tuan Muda Jing, saat ini pasukan elit dewa kami, termasuk Anda, memiliki total 320 orang, dan Mayor Jenderal Anda adalah Liang Li. Tentara semi-santo memiliki lebih dari 5.000 orang, dan wakil Dewa Jenderal disebut Situ Hongchuan. Tentara Sage Besar memiliki lebih dari 20.000 orang, dan dewa itu akan disebut Qin Yu. Tentara Raja Suci telah mencapai lebih dari 40.000 orang, dan Dewa Agung akan disebut Dong Guo Ze. Tentara Kaisar Suci memiliki lebih dari 33.000 orang, dan jenderalnya bernama Bai Wu, yang merupakan adik dari Raja Dewa Tuhan kita. Selain itu, ada 5 wilayah utama di dalam wilayah Dewa Elit. Hutan kuno tempat kita berada adalah habitat tentara surgawi. 4 wilayah yang tersisa adalah 4 pasukan lainnya. Hanya jika Anda meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin dan mempromosikan ke alam semi-sakral, Anda memenuhi syarat untuk memasuki tentara semi-sakral. Pada saat itu, Anda akan menerima lebih banyak sumber daya pelatihan yang melimpah. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, generasi muda mengerti, jika tidak ada yang lain, generasi muda akan pensiun dulu. Oke, Tuan Jing, pergi perlahan. Bai Zong tertawa, dan berkata kepada Tan Yun, Jenderal mudamu Liang Li, yang termasuk Jenderal Besar Bai Yun, kamu harus berhati-hati bahwa Liang Li memerintahkan 310 di bawah tangannya. 9 dewa berurusan denganmu.
Ingat, di antara 319 orang ini, lebih dari 100 sudah menjadi dewa kelas 9, dan mereka semua memiliki kemampuan untuk melewati tantangan. Jangan berkonflik dengan mereka, ada banyak orang yang tidak bisa kamu kalahkan. Setelah mendengarkan, Tan Yun berkata dengan suara, junior menurunkannya, terima kasih telah mengingatkan saya. Tan Yun setuju dengan kata-kata Bai Zong. Setelah Tan Yun dan yang lainnya melangkah keluar dari aula, mereka berdiri di udara. Ekspresi Sen Subing sangat menggembirakan, dan transmisi suara berkata, suamiku, jika suatu hari Anda dapat mengendalikan pasukan 5 arah dari pasukan elit, itu akan menjadi bantuan besar dalam balas dendam Anda. Iya, Tan Yun mengangguk setuju dengan Chuanyin berkata, saya pikir 99 Raja Dewa lainnya, seperti Raja Dewa Bai Cheng, memiliki pasukan elit. Ketika kita membalas dendam di masa depan, perlawanan akan lebih kuat dari sebelumnya, jadi selanjutnya, kita harus mundur sesegera mungkin untuk berlatih dan meningkatkan kekuatan kita. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun dan yang lainnya langsung pergi ke Jing Mansion. Masuk ke mansion, tetapi melihat paviliun, menara, paviliun, jembatan, dan air yang mengalir di mansion, pemandangannya cukup menyenangkan. Wow, rumah yang indah. Aku sangat menyukainya. Sue Zian tertawa. Yang lain juga cukup senang. Tan Yun melihat kembali ke orang-orang dan berkata, kita akan mengenal mansion, lalu pergi ke lapangan bor dan memasuki pagoda bintang 9 untuk retret. Setengah jam kemudian, Tan Yun dan yang lainnya meninggalkan mansion dan datang ke lapangan bor besar. Namun, di lapangan latihan, lusinan tentara surgawi berdiskusi dan bertarung. Kecantikan wanita Sen Subing dan Nangong Yukin menarik perhatian semua orang. Mereka berhenti berdiskusi dan menatap Tan Yun dan yang lainnya. Tan Yun dan yang lainnya menutup mata, dan segera menemukan bahwa kata, menara kosong, muncul di dinding menara bintang 9. Menara kosong berarti tidak ada yang berlatih di dalamnya. Pergi, ayo masuk dan berlatih. Tan Yun tersenyum sedikit, dan memimpin kerumunan. Ketika dia pertama kali tiba di luar menara langit, bayangan indah jatuh dari langit dan berubah menjadi gadis rok biru dan menghalangi pintu menara. Gadis berbaju biru itu tinggi dan dipenuhi dengan nafas dewa kelas 3. Gadis berbaju biru menatap Tan Yun, dengan sedikit pembunuhan di matanya yang indah, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu Jing Yun? Tan Yun melihat niat membunuh di mata gadis itu sekarang, dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana dengan itu, jadi bagaimana dengan itu? Pada saat ini, Tan Yun menebak bahwa gadis di depannya pastilah 5 kakak laki-laki Dewa Agung Bofeng. Gadis rok biru berkata dengan nada dingin, ini layak menjadi orang yang bertanggung jawab atas semua prajurit saat ini, tidak heran itu sangat arogan. Tan Yun tersenyum, memegang Sen Subing, mencoba melewati gerbang menara, dan ketika memasuki menara, tanpa diduga, sosok gadis berbaju biru itu muncul kembali di depan Tan Yun. Wajah Tan Yun langsung menjadi dingin, dan dia mengucapkan setiap kata, minggir. Gadis dengan rok biru tersenyum dan menatap Tan Yun dengan main-main, di xiaoxihan berikutnya, aku adalah pemenang dari Dewa Prajurit Bintang 1 hingga 4 dalam pertempuran Dewa Prajurit atas. Aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya ingin membicarakannya denganmu di lapangan bor ini. Begitu kata-kata ini keluar, lusinan tentara surgawi yang menonton semua memandang Tan Yun dengan penuh minat. Xiaoxihan, Tan Yun mengerutkan kening, dengan rasa pencerahan, dan berpikir diam-diam, wanita ini memenangkan 4 gelar dewa perang dengan kekuatan dewa kelas 1 100 tahun yang lalu. Dia adalah orang dari Jenderal Besar Baiyun. Wanita ini pasti mendapat perintah dari Jenderal Dewa Agung Baiyun, dan dia dipermalukan olehku. Faktanya adalah seperti yang Tan Yun pikirkan, Xiaoxihan mendapat perintah dari atasan langsungnya, Mayor Jenderal Liang Li, untuk melakukan segala kemungkinan untuk menyingkirkan Tan Yun. Memikirkan hal ini, niat membunuh Tan Yun mengepul di dalam hatinya, tetapi dia tersenyum di wajahnya, saya pikir lebih baik untuk menghindarinya. Di mata orang lain, Anda adalah gadis surga yang bangga, dan di mata saya, mata kamu hanya seekor semut. Jika aku tidak sengaja membunuhmu karena kesalahan, itu tidak baik. Mendengar ini, Xiaoxihan mencibir dan berkata, benarkah? Kalau begitu aku semut, tapi aku harus meminta nasihatmu. Tentu saja, pedang itu tidak memiliki mata. Kamu harus berhati-hati dengan hidupmu. Wow, bayangan Xiaoxihan melintas, dan saat berikutnya, dia muncul di platform tinggi di bidang latihan, menawarkan pedang ilahi,
menunjuk ke arah Tan Yun. Jing Yun, tolong beritahu aku. Masih banyak orang yang menonton. Jika kamu benar-benar membunuhku karena kesalahan, itu tidak ada hubungannya denganmu, dan sebaliknya. Lusinan penonton memandang Tan Yun dengan mencibir di wajah mereka. Jing Yun, jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan di antara 300 pasukan tentara lainnya, jadi kamu bisa berdiri sendiri dan mengatakan Xiao kami yang cantik. Iya, itu benar, Jing Yun, izinkan saya memberitahu Anda, bukan karena Anda kuat, tetapi kekuatan prajurit sihir di luar terlalu lemah. Siapapun di sini bisa mengalahkanmu. Petik 2. Petik 2. Ejekan Tan Yun terhadap semua orang tidak didengar. Tan Yun cukup percaya diri. Dengan kekuatannya sendiri, dia bisa masuk dalam 150 besar pasukan jenius. Perkiraan konservatif, dia tak terkalahkan di bawah dewa kelas 8. Adapun Xiao Xihan, yang hanyalah dewa kelas 3, Tan Yun tidak peduli sama sekali. Bitch, aku ingin mati sendiri, aku tidak keberatan memenuhimu, dan aku hanya membunuh ayam dan monyet, dan dewa-dewa lain yang ingin aku mati, timbang sebelum mereka bertindak atasku. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun tiba-tiba melompat ke platform tinggi dan berdiri bersama Xiao Xihan. Membunuh. Niat membunuh Xiao Xihan sangat menakjubkan, dan di antara mulutnya, pedang ilahi muncul di tangannya, seperti hantu berkabut, ketika berkedip ke arah Tan Yun, tiba-tiba menghilang dari pandangan Tan Yun. Ini seperti menghilang dari udara tipis. Jing Yun, apakah kamu berani menyinggung Dewa Agung Jenderal Bai Yun, mati? Tiba-tiba, suara Xiao Xihan terdengar di benak Tan Yun. Ledakan. Detik berikutnya, kekosongan di atas kepala Tan Yun runtuh, dan Xiao Xihan, yang awalnya menghilang, dipenuhi dengan kekuatan waktu. Dari ruang gelap, dia menembak dengan pedang dan menikam kepala Tan Yun seperti kilat. Jika ditikam, tidak ada keraguan bahwa Tan Yun tidak memiliki peluang untuk selamat. Kau yang mati, bukan aku. Kecepatanmu bagus, tapi sayangnya, masih agak lambat. Ketika suara ketidakpedulian Tan Yun terdengar dari benak Xiao Xihan, dia menggunakan langkah sucinya, menghindar ke kiri dengan kecepatan ekstrim, dan melepaskan pedang dari atas ke bawah. Kemudian, kaki kanannya tiba-tiba menendang ke arah Xiao Xihan yang sedang memegang pedang. Oh, tidak, Jing Yun. Kenapa kamu begitu cepat? Bang! Jeritan horor Xiao Xihan berhenti tiba-tiba, tubuhnya berubah menjadi awan darah, dan tubuhnya hancur sampai mati. Melihat Xiao Xihan yang berubah menjadi bangkai kapal di atas panggung, puluhan dewa di antara penonton tercengang. Mereka mengira Tan Yun akan terluka parah jika dia meninggal, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiao Xihan akan begitu rentan terhadap Tan Yun. Pada saat ini, di kedalaman hutan kuno, seorang pria muda dengan jubah putih yang luar biasa sedang duduk bersila di aula yang megah. Pria muda berjubah putih tidak lain adalah seorang jenderal utama tentara surgawi, Liang Li. Liang Li menarik kembali kesadaran ilahi yang menyelimuti latihan itu, perlahan membuka matanya, dan mengutuk dengan suara rendah, Xiao Xihan, benda tak berguna ini, tidak bisa membunuh Jing Yun, dan dia mengambil nyawanya. Sepertinya aku harus mengatur orang lain untuk berurusan dengan Jing Yun. Lapangan bor. Tan Yun menyapu turun dari platform tinggi dan memimpin Sen Subing dan yang lainnya ke Menara Dewa Bintang 9. Menara Bintang 9 dibagi menjadi 40 lantai, cukup untuk Tan Yun dan yang lainnya untuk berlatih. Tan Yun berkata kepada orang banyak, saya berkultivasi di lantai pertama, menjaga menara, dan Anda naik dan mundur. Iya, setelah semua orang menjawab, mereka pergi. Setelah itu, Tan Yun membiarkan Jing Lu, kera iblis pembunuh langit, singa dewa naga emas dan binatang buas lainnya meninggalkan menara Ling Qiao dan tersebar di menara 9 bintang untuk mundur. Setelah mengatur semuanya, Tan Yun duduk di tanah dan melambaikan tangan kanannya. Setelah pintu menara ditutup, mantra ditempatkan untuk mencegah orang lain mengintip. Setelah Tan Yun mengorbankan 6 jenis api, dia melepaskan api Hongmeng dan api es Hongmeng, memungkinkan Binger dan Purple Heart melahap kultivasi. Kemudian, Tan Yun mengeluarkan mata air Tianshen dan mulai memperbaiki mata air Tianshen untuk latihan gila. Dengan pemurnian mata air Tianshen, kecepatan kultivasi Tan Yun telah meningkat 100 kali lipat. Tan Yun yakin bahwa setelah 19 tahun dan 11 bulan dari dunia luar, dia pasti akan dipromosikan menjadi dewa kelas 2. Pada saat itu akan menjadi hari pertempuran hidup dan mati dengan Mayor Jenderal Guan Yong, dan dia pasti akan dibunuh.
Ketika Tan Yun berlatih dalam retret, orang-orang dan binatang buas dari menara lain juga menyempurnakan Tian Shen Quan, berkultivasi dengan panik. Waktu berlalu. Setelah 1,5 juta tahun di menara, Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang dewa kelas 2, dan mulai memadatkan janin dewa Hongmeng kedua di kolam spiritual. Pada saat ini, api Hongmeng dan api es Hongmeng masih melahap api. Segera, 80.000 tahun berlalu di menara. Ledakan. Tiba-tiba, aura tirani meledak dari tubuh Tan Yun, menyebabkan kekosongan di lapisan menara runtuh. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dan sudut mulutnya sedikit naik. 10 hari dari dunia luar akan menjadi pertempuran hidup dan mati dengan Guan Yong. Guan Yong membantu Bairi pada awalnya dan ingin membunuhku dengan alasan pelatihan. 10 hari kemudian, dia akan mati. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menemukan api Hongmeng dan api es Hongmeng, akan memakan api. 9 hari kemudian, kedua nyala api itu akhirnya menelan api. Berdengung. Dalam kekosongan-kekosongan, ukuran api Hongmeng melonjak menjadi raksasa setinggi 30.000 kaki, memancarkan puncak urutan ke-25, dan memiliki kekuatan untuk secara instan membakar artefak terbaik urutan ke-8 dan membakar ketiadaan. Dan Hongmeng Bingyan telah memasuki tahap awal dari tahap 26, memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menurunkan artefak kelas 9, S. Mencair menjadi ketiadaan. Anda tahu, ketika dua api menelan 6 api, itu hanya urutan ke-21. Tidak ada keraguan bahwa dua api besar telah menjadi pembunuh terkuat Tan Yun. Tan Yun sangat puas setelah memadamkan kedua api itu, matanya tajam, Guan Yong, besok kamu mati. Segera, Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya, memancar keluar dari menara ilahi, dan meluas ke aula keluarga Bai, siap untuk bertanya kepada Bai Zong bagaimana meninggalkan alam ilahi elit, dan melalui pengetahuan ilahi, dia menemukan bahwa Jenderal Besar Bai Feng dan Raja Surgawi Bai Cheng, tendangan voli terbang di lapangan latihan. Apa yang mereka lakukan? Ketika Tan Yun bingung, Dewa Agung Bai Feng bergema melalui lapangan latihan, Jing Yun, kemana kamu keluar dengan cepat? Aku punya sesuatu untuk menemukanmu. Bingung? Tan Yun membuka gerbang menara, dan segera berjalan keluar dari menara bintang 9, terbang di langit di depan keduanya, dan membungkuk dan berkata, saya telah melihat kepala dan paman. Yah, kamu tidak perlu sopan. Dewa Agung Bai Feng berkata sambil tersenyum, ya, tidak buruk. Hanya dalam 20 tahun, Anda telah dipromosikan menjadi dewa kelas 2. Kecepatan kultivasi ini benar-benar mengejutkan paman saya. Terima kasih atas pujian pamanmu. Tan Yun berkata dengan jujur, keponakanku mendapat beberapa mata air surgawi sebelum bergabung dengan tentara, jadi wilayahnya meningkat begitu cepat. Jadi itu masalahnya. Bai Feng Great God General berkata, Tian Shen Quan adalah hal yang baik. Ini jauh lebih kuat daripada Tian Shen dan kelas terbaik. Yuner, kali ini pamanku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa pertempuran hidup dan mati antara kamu dan Guan Yong akan ditunda selama 40 tahun. Kemudian, kita akan melawannya lagi. Tan Yun bingung, kenapa? Karena selama periode ini, ada hal-hal yang lebih penting yang menunggu untuk kamu lakukan. Bo Feng Dasen berkata dengan ekspresi serius, ayah saya akan memberitahu Anda secara spesifik nanti. Iya, keponakanku mengerti, jawab Tan Yun. Pada saat ini, Raja Dewa Bai Cheng berkata, Fenger, kamu sibuk dengan bisnismu, kembali dan selesaikan dulu, dan bicarakan dengan Yuner untuk sisa masalah ayahmu. Oke, anak saya pensiun. Setelah Dewa Agung Bai Feng menjawab, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Raja Dewa Bai Cheng berharap, Yuner, jika kamu diberi waktu 35 tahun lagi, bisakah kamu dipromosikan menjadi dewa kelas 3? Jika kamu bisa dipromosikan, bisakah kamu menjadi tak terkalahkan di bawah Half Holy? Tan Yun merenung sedikit dan berkata, masih ada beberapa mata air dewa di tangan bawahanku, cukup bagiku untuk dipromosikan menjadi dewa kelas 3 dalam 30 tahun. Adapun apakah itu bisa tak terkalahkan di bawah Half Holy, bawahan tidak bisa menjamin. Lagi pula, ada banyak dewa dan mereka juga memiliki kemampuan untuk melompati tantangan. Setelah mendengar ini, Raja Dewa Bai Cheng tampak bersemangat dan berkata, saya tidak dapat menjamin, yaitu, saya memiliki kepastian untuk mengalahkan 9 dewa lainnya, kan? Iya, Tan Yun berkata dengan jujur. Oke, sangat bagus. Kata Raja Bai Cheng, 35 tahun kemudian, itu akan menjadi upacara ulang tahun anak-anak Ling Xia Tianzun. Mendengar ini,
Tan Yun tidak mengubah wajahnya, tetapi dia benar-benar marah. Setiap kali dia mendengar berita tentang Lingxia Tianzun, Tan Yun merasa sangat marah. Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan ekspresi serius, utusan Dewa Tianzun, yang datang ke kota tentara Qingtian 3 hari yang lalu, mengatakan bahwa aku dan 99 Raja Dewa lainnya akan pergi ke perjamuan saat itu. Saat kita pergi ke perjamuan, mari kita 100 Raja Dewa, masing-masing dengan salah satu prajurit. Dewa yang paling menonjol, pergi ke perjamuan ulang tahun untuk pertukaran. Setelah mendengar ini, Tan Yun bertanya-tanya, mengapa Tuan Tianzun melakukan ini? Raja Dewa Bai Cheng menjelaskan, lebih dari 9.000 tahun yang lalu, putra dan putri Dewa Tianzun membuat kata-kata berani dalam upacara kedewasaan untuk mengalahkan prajurit Dewa Surgawi terbaik di alam Dewa Hongmeng dalam umur panjang mereka. Dan seperti putra dan putri menghormati orang dewasa hari ini, mereka sudah menjadi dewa kelas 7. Dikatakan bahwa mereka sangat berbakat, jadi mereka harus menghormati retorika tahun ini. Selanjutnya, Tuan Tianzun memiliki sesuatu untuk dikatakan, jika bawahan siapapun dapat menonjol dari yang terbaik dari 100 Raja Dewa, mereka memenuhi syarat untuk menantang anak-anaknya. Selama kamu bisa mengalahkan anak-anaknya, kamu akan diberi hadiah. Apapun yang kamu inginkan, Lingxia Tianzun akan memberikannya. Mendengar ini, tubuh Tan Yun terkejut, dan dia berkata dalam suasana hati yang melonjak, Yusu ingin dibangkitkan, dia harus mendapatkan batu suci yang mengkonsolidasikan jiwa dan membentuk kembali. Di seluruh dunia, sejauh yang saya tahu, hanya ada satu bagian di rumah suci Hongmeng. Aku harus pergi ke kota Dewa Hongmeng untuk mengalahkan putra dan putri pelacur ini, dan menemukan cara untuk mendapatkan batu dewa yang membentuk kembali jiwa. Selain itu, mata air Tianshan yang aku dan Subing kembangkan hampir habis, dan dapat dibeli di toko kota Dewa Hongmeng, beberapa. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun membungkuk dan berkata, Tuan, pada hari ulang tahun Tuan Tianzun, bawahan Anda tidak akan mengecewakan Anda. Hahaha, bagus, bagus. Raja Dewa Bai Cheng tertawa dan menghela nafas, 10.000 tahun yang lalu, saya juga membawa dewa dari pasukan elit. Pada saat itu, saya bersama 99 dewa lainnya. Saya mati secara tak terduga dalam pertempuran para dewa dan tentara, dan saya wajahnya hilang saat itu. Mudah-mudahan kali ini, kamu bisa memperjuangkan kejayaan untukku. Tentu saja keselamatan adalah yang utama. Jika kamu gagal bertarung, kamu akan menyerah. Hidup adalah yang terpenting. Tujuan kedua saya membawa Anda ke sana adalah untuk menunjukkan kepada Anda dunia, karena pada upacara ulang tahun, Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme juga akan membawa murid Tianzun terbaik mereka ke perjamuan. Saya harap Anda dapat tampil dengan baik dan memenangkan hati Master Lingxia Tianzun. Sejak saat itu, Anda dapat membuat kemajuan. Mendengar ini, Tan Yun tampak sangat bersemangat. Terima kasih atas kultivasimu. Iya, setelah Raja Dewa Bai Cheng mengangguk, dia berkata dalam transmisi suara, saya mendengarnya 19 tahun yang lalu. Ketika Anda baru saja memasuki alam Dewa Elit, Xiao Xihan mempermalukan Anda dan dibunuh oleh Anda. Ingat, jika ada orang lain yang mempermalukanmu, bunuh jika kamu bisa membunuh. Jika kamu tidak bisa menghadapinya, pergilah ke Bai Zong. Setelah mendengarkan, hati Tan Yun melonjak, dan dia bisa merasakan bahwa Dewa Raja Bai Cheng sangat baik padanya. God King Bai Cheng menepuk bahu Tan Yun, dan menasihati, baiklah, pergi dan gunakan waktu untuk mundur. Kamu hanya memiliki 34 tahun waktu kultivasi. Saat itu, kami akan bergegas ke Hongmeng God City. 34 tahun kemudian, kamu pergi ke Bai Zong dan memintanya untuk mengirimmu keluar dari alam Dewa Elit. Setelah itu, Raja Dewa Bai Cheng menghilang begitu saja. Tan Yun berbalik dan berubah menjadi bayangan, bergegas ke Menara Suci Bintang 9 dan duduk bersila, dengan mata dingin, Guan Yong, aku akan membiarkanmu hidup selama 40 tahun lagi, dan kemudian aku akan mengambil hidupmu. Dan Lingxia Tianzun, kamu memberontak, aku akan membersihkan pintu cepat. Atau lambat. Setelah itu, Tan Yun menjadi tenang, dan ketika tangannya membentuk segel di dadanya, segera, roh surga dan bumi yang kaya di hutan kuno bergegas ke pagoda bintang 9, bergegas ke kolam spiritual Tan Yun Mei. Pada saat yang sama, begitu Tan Yun berpikir, semua mata air dewa di cincin peri terbang keluar, melayang di depannya. Segera setelah itu, Tan Yun mulai memperbaiki Tianshan Quan. Waktu seperti anak panah,
di luar waktu, 26 tahun telah berlalu. Di Menara 9 Bintang, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan napas dewa kelas 3 melonjak dari tubuhnya. Betul sekali. Tan Yun menghabiskan 2,18 juta tahun di menara. Setelah melelahkan semua mata air dewa, janin Dewa Hongmeng ketiga dipadatkan di kolam spiritual, dan dia memasuki dewa kelas 3. Alasan mengapa begitu cepat, Tan Yun tahu, selain dari Tianshen Quan, itu karena roh langit dan bumi di para dewa elit cukup kaya dan murni. Dengan senyum di wajahnya, Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk mengolah Bright Overload tingkat 21. Tan Yun memejamkan mata, masuk ke dalam meditasi, datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual, dan berdiri di udara di dunia Hongmeng. Tan Yun melihat ke bawah dan menemukan bahwa benua Hongmeng dengan Tan Mansion sebagai pusatnya kini telah berkembang hingga radius 10 juta sen saat wilayahnya meningkat. Melihat Tan Mansion, mata Tan Yun menunjukkan kerinduan yang mendalam. Ibu, ayah, kakek, dan Huang Fu Sengsong, apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat merindukanmu. Tan Yun menarik kembali kesadaran spiritualnya dan berkata dengan tajam, kekuatan, aku merindukan kekuatan yang kuat. Cairan ilahi Hongmeng, telanlah untukku. Wow, tiba-tiba, di lautan luas cairan spiritual Hongmeng di bawah, untaian cairan spiritual Hongmeng seperti naga naik ke langit, dan ketika berputar di sekitar Tan Yun dengan sangat cepat, itu terurai menjadi aliran tetesan, dan menembus ke pusat Tan Yun, alis. Kemudian, cairan ilahi Hongmeng mulai mengalir di tubuh Tan Yun, melahap kulit, daging dan darah, meridian, otot, dan tulangnya. Rasa sakit yang parah melanda seluruh tubuhnya membuat fitur wajah Tan Yun sangat terdistorsi dan wajahnya mengerikan seperti kura-kura. Meski begitu, Tan Yun masih tidak mengatakan apa-apa. Di dalam menara, 30.000 tahun kemudian, kulit, daging dan darah, meridian, otot, dan tulang Tan Yun menghilang, seperti kerangka berdarah yang dibungkus organ dalam, duduk bersila di menara bintang 9. Kemudian, gumpalan cairan surgawi Hongmeng berdeguk dari tulang alisnya dan mulai menutupi tulang seluruh tubuhnya. Setelah 1 jam, dia mulai menghasilkan darah, dan daging dengan kecepatan yang sangat lambat. Di menara waktu, setelah 37.000 tahun, Tan Yun menjadi utuh. Itu berarti bahwa tubuh penguasa cahaya tingkat 21 Tan Yun telah memasuki tahap penyelesaian kecil, memiliki kekuatan untuk merobek dengan tangan kosong, artefak tingkat rendah tingkat kelima. Jika Tan Yun menggunakan kekuatan magisnya untuk memadatkan Death Armor, kekuatannya akan melonjak lagi, dan dia akan memiliki kekuatan untuk mengobrak-abrik artefak tingkat 6 dengan tangan kosong. Tubuh Tuan yang cerah. Saat Tan Yun melonjak ke langit, tubuhnya tiba-tiba melonjak menjadi raksasa setinggi 7.000 kaki. Yang mengejutkan adalah bahwa nafas kehidupan yang kuat menyebar dari tubuh Tan Yun, seolah-olah Tan Yun adalah sumber kehidupan. Tan Yun mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya, dan pupil matanya yang besar menunjukkan rasa melihat dunia. Sumber kehidupan. Ketika Tan Yun berpikir, langit di atas kepalanya, dalam kehampaan, seperti riak air, berubah menjadi bola cahaya putih. Diameter bola sangat besar, dan nafas kehidupan yang memancar darinya 100 kali lebih agung daripada nafas kehidupan yang keluar dari tubuh Tan Yun. Betul sekali. Jika Tan Yun terluka setelah menggunakan Illuminating Domination Body, cederanya akan pulih 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dan bola cahaya putih Wanzang itu adalah kekuatan magis keempat yang dihasilkan Tan Yun setelah berlatih tubuh Tuan Hongmeng. 4 kekuatan magis tersebut adalah Time Reverse, Space Cage, Death Armor, dan Source of Life. Dan kekuatan magis dari sumber kehidupan ini sangat bertentangan dengan langit. Selama Tan Yun bertahan untuk sementara waktu, begitu dia menggunakan sumber kehidupan dan menelannya, dia akan langsung menjadi sebaik biasanya. Tentu saja, kekuatan magis ini, seperti 3 kekuatan magis lainnya, hanya dapat digunakan setahun sekali. Tan Yun tersenyum puas, dan dalam satu pikiran, sumber kehidupan menghilang. Detik berikutnya, rambut Tan Yun menari, seberkas kesadaran ilahi, setelah bergegas keluar dari menara bintang 9, bergegas ke lapisan atas langit. Pada akhirnya, kesadaran spiritual meluas hingga 750 miliar sen sebelum berhenti. Untuk mengetahui bahwa kesadaran spiritual kelas 2 dan setengah suci biasa dapat mencakup radius 600 miliar sen,
orang bijak kelas 3,5 suci mencakup radius 650 miliar sen, lingkaran kelas 4,5 suci adalah 700 miliar sen, dan lingkaran kelas 5,5 suci ada 150 miliar sen. Dan Tan Yun, yang hanya dewa kelas 3, jiwa dewanya sebanding dengan setengah suci kelas 5. Itu berarti bahwa selama Tan Yun melemparkan harmoni Divine Eye-nya, dia dapat dengan mudah mengendalikannya, kelas 5 biasa dan setengah suci. Tan Yun menarik kembali kesadaran surgawinya, dan sebuah senyuman terukir di sudut mulutnya, dengan kekuatanku saat ini, tanpa menggunakan mata ilahi Hongmeng, formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, seni pedang ilahi Hongmeng, dan 4 kekuatan supernatural, itu cukup untuk membunuh orang biasa dengan mudah. Keempat setengah suci. Bahkan dalam menghadapi semi sage kelas 6 biasa, mereka tidak takut. Jika saya menggunakan semua cara saya, kekuatannya sekuat semi sage kelas 7, jika saya secara tak terduga menampilkan api besar dan api es besar, itu mungkin sebanding dengan semi sage kelas 8. 2 hari kemudian, saya akan pergi ke kota Dewa Hongmeng. Di depan Lingxia Tianzun, saya pasti tidak bisa menggunakan api Hongmeng dan api es Hongmeng. Tapi itu tidak masalah. Bahkan jika saya tidak menggunakan cara apapun selain langkah Dewa Hongmeng, saya juga dapat menggunakan teknik lain untuk mengalahkan 99 prajurit terbaik Raja Dewa lainnya. Tan Yun membuang senyumnya, tampak penuh harap, dan bergumam pada dirinya sendiri, Yusu, tunggu, kali ini, tidak peduli apa, aku akan mengalahkan tentara dan dewa-dewa lain, dan kemudian mengalahkan anak-anak Lingxia Tianzun. Membentuk batu dewa. Selama aku mendapatkan batu dewa pembentuk jiwa, aku akan bisa membangkitkanmu sesegera mungkin setelah aku menemukan peri di masa depan. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti seluruh menara bintang 9 untuk memeriksa kekuatan orang lain dan binatang buas. Menemukan bahwa ranah semua orang dan semua binatang telah meningkat. Tan Yun Chuanyin memberitahu para wanita tentang upacara ulang tahun yang berumur panjang dari anak-anak Lingxia Tianzun, mengikuti Raja Dewa Bai Cheng ke kota Dewa Hongmeng 2 hari kemudian. Kemudian mata Tan Yun berkedip, dan transmisi suara berkata, Su Bing, kamu harus berkultivasi di sini dulu, saya akan menemukan cara untuk membuat Raja Bai Cheng setuju untuk mengizinkan menara bintang 9 ini dibawa ke saya. Dengan cara ini, itu tidak akan mempengaruhi kultivasimu. Kamu menungguku di sini, dan aku akan kembali paling lama suatu hari nanti. Sen Subing berkata dalam transmisi suara, suami yang baik. Setelah itu, Tan Yun melangkah keluar dari menara 9 bintang, berubah menjadi bayangan dan menembak ke arah langit. Saat itu muncul di awan, dia menggunakan teknik tembus pandangnya dan menghilang. Segera, Tan Yun melepaskan kesadaran ilahi yang sebanding dengan kelas 5,5 suci, menutupi menara suci bintang 9 yang dikembangkan oleh Sen Subing dan yang lainnya. Tan Yun selalu berhati-hati. Dia tahu bahwa banyak orang ingin merugikannya. Sebelum dia pergi, dia harus memastikan apakah ada orang. Setelah dia pergi, dia akan menyerang orang-orang di sebelahnya. Betulkah? Sesaat kemudian, Tan Yun menemukan melalui indera ilahinya bahwa 2 prajurit Dewa Bintang 8 yang menyelinap turun dari kehampaan dan jatuh di luar menara Dewa Bintang 9 akan memasuki menara. Ibu, Tan Yun mengutuk diam-diam. Detik berikutnya, dia turun dari langit dan muncul di gerbang menara, menghalangi jalan mereka berdua. Ekspresinya suram dan berkata, kalian, apa yang akan kamu lakukan? Menghadapi Tan Yun yang telah pergi dan kembali, keduanya jelas terkejut. Salah satu dari mereka berkata, bukan apa-apa, kami ingin masuk ke kultivasi. Tan Yun mengacungkan jari, menunjuk ke 4 kata, seseorang mundur, yang muncul di dinding menara, dan berkata dengan suara yang dalam, buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Ada seseorang di dalam. Apa kamu akan melakukan? Bukankah kamu baru masuk setelah melihatku pergi? Bagaimana kamu ingin menyerang orang-orang di sebelahku? Pada saat ini, salah satu prajurit ilahi bintang 8 dengan tegas berkata, Jing Yun, kamu sangat meludah. Mata Dewa Hongmeng. Setelah Tan Yun memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, 2 cahaya merah misterius keluar dari matanya, dan mereka berdua langsung tercengang. Katakan, kenapa kamu di sini? Suara Tan Yun yang tidak diragukan lagi terdengar dari benak kedua orang itu. Keduanya berkata serempak, kami khawatir itu bukan lawanmu. Jadi kami ingin menangkap orang-orang di sekitarmu dan mengancammu. Siapa di balik layar? Tan Yun berkata lagi. Ya, begitu keduanya berbicara, tiba-tiba,
Napas yang kuat jatuh dari langit dan meledak pada mereka. Seluruh tubuh keduanya pecah berkeping-keping. Tan Yun tiba-tiba melihat ke langit dan menemukan bahwa napas telah menghilang dan tidak ada seorang pun di langit. Jelas dibunuh oleh seseorang. Tan Yun menilai dari napasnya bahwa orang yang membunuh keduanya harus kelas 5,5 suci. Tan Yun tampak galak dan diam-diam berkata, orang ini seharusnya Mayor Jenderal Liang Li. Liang Li, ketika aku kuat, aku pasti akan menangkapmu. Wow, pada saat ini, seberkas cahaya putih jatuh dari langit dan berubah menjadi pemuda berjubah putih di depan Tan Yun. Orang di sini adalah Liang Li. Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa Liang Li adalah kelas 5,5 bijak. Saat ini, Tan Yun semakin yakin bahwa Liang Li lah yang baru saja membunuh. Liang Li menunjuk Tan Yun dengan marah, dan berkata dengan tajam, Jing Yun, di siang bolong, kamu berani membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Menurut peraturan militer, kamu harus memperbaiki hukum di tempat. Perataan Fa di tempat. Haha, Tuan Muda, Anda datang dengan tepat. Tan Yunyin mengukur dan berkata, sungguh memalukan, saya hanya merasa bahwa pembunuh yang membunuh keduanya adalah nafas suci ke-5,5, dan Anda juga. Nafas suci ke-5,5, apakah ini hanya kebetulan? Petik 2. Mayor Jenderal, Anda benar-benar mampu. Jika Anda ingin mengirim 2 orang untuk berurusan dengan saya, tetapi jika Anda tidak dapat melakukannya, Anda membunuh saya dan menyalahkan saya, lalu membunuh saya. Anak ini hanyalah dewa kelas 3. Dia tidak bisa merasakan aura ketika aku baru saja membunuh seseorang. Dia pasti telah menggertakku ketika dia mengetahui wilayahku. Liang Li diam-diam berpikir di sini, marah, kamu bunuh dulu, membingkai tuan muda ini akan berada di belakang. Tambahkan saja dosamu dan mati. Tan Yun mencibir, jika Anda memiliki kemampuan, coba saja. Tan Yun memutuskan bahwa jika lawan benar-benar memukulnya, bahkan jika dia kalah, dia dapat dengan mudah melarikan diri. Arogan. Ketika Liang Lizeng ingin melakukannya, sebuah suara tua terdengar di langit, berhenti. Detik berikutnya, Bai Zong terbang ke lapangan bor di udara, menjaga Tan Yun di belakangnya, dan memelototi Liang Li, kecuali Raja para Dewa, tidak ada yang mau memindahkan Jing Yun. Ada usia tua, kamu harus mencobanya. Liang Li memandang Bo Zong, mengerutkan kening dan berkata, Bo tua, Jing Yun baru saja membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Mayor Jenderal ini hanya bertindak sesuai dengan peraturan militer. Tanpa menunggu kata-kata Liang Li, dia dipotong oleh Bai Zong, pergi. Jing Yun menganggapmu besar kali ini, benda tua ini akan melindungimu, tapi lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Liang Li mendengus dan menatap Tan Yun dan Bai Zong dengan kejam. Dia meledak ke langit dan menghilang. Tan Yun mengerutkan kening dan bertanya, Lao Bai, mungkinkah Liang Li memiliki latar belakang yang bagus? Kalau tidak, beraninya kamu memukulmu seperti ini. Iya, Bai Zong berkata dengan sungguh-sungguh, Liang Li adalah satu-satunya cucu Komandan Liang Yuan, itu sebabnya dia begitu sombong dan mendominasi. Jika kamu berubah menjadi orang lain, orang tua itu telah membunuhnya. Tan Yun tidak menyangka latar belakang Liang Li begitu besar. Ada 3 komandan dalam pasukan keluarga Bai, yaitu Komandan Su Ben, Komandan Fang Seng, dan Komandan Liang Yuan. Bai Zong berkata, Jing Yun, kali ini aku mempermalukanmu. Tolong jangan beritahu raja masalah ini kepada orang tuanya. Sepertiga dari pasukan keluarga Bo kita adalah panglima tertinggi Liang Yuan. Aku tidak ingin menyebabkan kesenjangan antara orang tua Raja Dewa dan Komandan Liang Yuan karena ini. Mendengar ini, Tan Yun berkata, baiklah, saya mengerti masalah ini. Mulai sekarang, Liang Li akan menanganinya sendiri, agar tidak membiarkan Raja Dewa dan orang tuanya ikut campur. Bai Zong berkata pada saat ini, Jing Yun, jika kamu memiliki dendam, kamu harus membalaskan dendam pria sejati. Orang tua itu adalah Lord God King, jadi dia tidak dapat membantumu berurusan dengan Liang Li. Namun, di masa depan, jika kamu kuat, kamu bisa diam-diam menyerangnya, asalkan saja tidak melibatkan Raja Dewa dan orang tuanya. Kalau tidak, begitu Panglima Liang Yuan dan Lord God King jatuh, pasukan keluarga Bo kemungkinan besar akan hancur. Tan Yun mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, dan berkata, Bai tua, dapatkah Anda mengirim para junior keluar dari para dewa? Para junior ingin bertemu dengan Raja Dewa dan bertanya apakah mereka dapat membawa Dewa Bintang 9 dalam perjalanan mereka ke Dewa Hongmeng.
Kota, pergi ke menara agar istriku bisa berlatih di dalamnya. Bai Zong tersenyum dan berkata, untuk masalah kecil ini, Anda tidak perlu mengganggu dewa-dewa, orang tua yang bertanggung jawab. Bagaimanapun, ada banyak menara Dewa Bintang 9 di sini. Mulai sekarang, kamu akan mengambil satu dan membawanya bersamamu untuk berlatih. Tan Yun sangat bersemangat, terima kasih Bo Lao. Kamu tidak harus sopan. Bai Zong berkata, sambil tersenyum, Dewa Tuhan telah mengakui bahwa lelaki tua itu akan memperlakukan Tuan Muda Jing sebagai Tuan Muda. Jadi, jika Anda memiliki sesuatu di masa depan, datanglah ke orang tua itu. Oke, Tan Yun mengangguk dan berkata, Lao Bai, 2 hari kemudian, kamu akan membawaku keluar dari alam roh elit. Aku akan mengikuti Raja Dewa dan orang tuanya ke kota Dewa Hongmeng. 2 hari kemudian, Tan Yun membawa menara bintang 9 ke telinganya, mengikuti Bai Zong untuk meninggalkan alam Dewa Elit, dan datang ke istana Raja para Dewa di puncak-puncak Qingtian, dan melihat Raja Dewa Bai Cheng di konferensi, aula. Raja Bai Cheng menginstruksikan Komandan Su Ben, Komandan Fang Seng, dan Komandan Liang Yuan untuk melindungi kota tentara Langit Agung, dan setelah mencegah invasi pasukan iblis luar angkasa, dia mengorbankan Yang Mulia Surgawi Senzu kelas atas, dan terbang keluar dari kota tentara Langit Raja dengan Tan Yun. Setelah terbang keluar dari kota militer Qingtian, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya, Tuan, ketika upacara ulang tahun, akankah bangsawan lain di alam Dewa Hongmeng pergi ke sana? Dulu, para bangsawan tidak akan pergi, tapi kali ini mereka akan pergi. Kata Raja Bai Cheng. Mengapa? Tanya Tan Yun. Raja Bai Cheng menjelaskan, karena Ling Xia Tianzun, dia sebelumnya berjanji kepada San Peng dan Raja tertinggi untuk menikahkan anak-anak mereka pada upacara ulang tahun. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, Komandan, putra tertua Zan Peng Zan Zuyun dan putra kedua Zan Zutian, saya mendengar bahwa mereka sudah mati. Mungkinkah putra ketiganya Zan Zu lahir dan ingin bersama putri kedua? Dewa tertinggi Bai Xuanqi menikah. Iya, Raja Dewa Bai Cheng mengangguk, memang benar keduanya akan menikah. Mendengar ini, Tan Yun tampak serius, memikirkan insiden dikejar oleh Zan Zusheng, Bai Xuanqi, dan lainnya di jurang jahat para dewa. Pada awalnya, di depan mereka, setelah melarikan diri ke gua menelan dewa di kedalaman para dewa, ia memasuki tanah pada tempat raksasa liar dan raksasa liar tidak aktif. Dan mereka berpikir bahwa mereka telah dicekik tak terlihat oleh aura kekerasan di gua menelan dewa. Jika mereka pergi kali ini, mereka pasti akan bertemu 2 orang. Pada saat itu, meskipun mereka memiliki senjata ajaib untuk menyelamatkan hidup mereka, mereka memasuki gua menelan dewa untuk melarikan diri, tetapi Zan Zusheng, Bai Xuanqi mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Jika Bai Cheng God King tidak melindungi dirinya sendiri, dia akan lebih kejam. Selain itu, yang lebih mengkhawatirkan Tan Yun adalah dia telah membunuh Jiang Feixu, satu-satunya putra Raja-Raja Naga, di jurang jahat para dewa, dan bawahan Jiang Feixu juga menyaksikan dirinya memasuki gua menelan dewa. Jika Anda pergi sendiri, begitu bawahan memberitahu Dewa Raja Jiang Long tentang penampilannya, Raja Dewa Jiang Long pasti akan menyerangnya. Dan saya tidak tahu apa hubungan antara Raja Bai Cheng dan Zan Peng, Raja tertinggi, dan Raja Long Jiang. Raja Dewa Bai Cheng memandang Tan Yun ke samping, Yuner, ada apa denganmu? Wajahnya jelek sekali. Tan Yun membungkuk dan berkata, Tuan, apa hubungan Anda dengan Raja Dewa Jianglong, Zan Peng, dan Raja Dewa tertinggi? Meskipun Raja Dewa Bai Cheng tidak tahu mengapa Tan Yun bertanya, dia masih berkata dengan jujur, itu tidak baik. Setelah mendengarkan, Tan Yun diam-diam menarik napas lega. Yuner, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Raja Dewa Bai Cheng berpikir sambil berpikir. Iya, Tan Yun berkata, Komandan benar-benar tidak berbohong padamu. Jika bawahanmu pergi bersamamu kali ini, aku khawatir itu akan membuatmu kesulitan. Karena ketika bawahan berada di jurang jahat para dewa, Jiang Feixu, satu-satunya putra Raja Dewa Jianglong, ingin membunuh bawahannya, tetapi dia dibunuh oleh mereka. Apa? Kamu membunuh Jiang Feixu? Dewa Raja Bai Cheng terkejut. Anak baik, kamu tidak berani. Uhuk-uhuk. Tan Yun terbatuk ringan, bawahan dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa selain Zan Zusheng dan Bai Xuanqi juga ingin membunuh bawahan mereka pada waktu itu. Bawahan memiliki musuh dengan mereka, dan bawahan khawatir.
Kali ini pergi ke kota Dewa Hongmeng untuk berpartisipasi dalam upacara ulang tahun akan membawa bencana bagimu. Mendengar itu, setelah perenungan singkat, Raja Dewa Baicheng menunjukkan buritan yang kuat dan mendominasi di matanya yang berlumpur. Tidak apa-apa, jangan takut. Sekarang kamu adalah orang dari Raja Dewa pasti akan melindungimu. Terima kasih, Ketua. Tan Yun membungkuk dalam-dalam. Baicheng Shen Wang tersenyum ramah, Yuner, tidak ada seorang pun secara pribadi, jadi Anda tidak perlu bersikap sopan kepada saya. Juga, ketika kamu tiba di kota Dewa Hongmeng, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain, bersikap baiklah, semuanya milikku. 3 bulan kemudian, Raja Baicheng mengantar Tianzun Shenzhou ke kota militer tertinggi Raja Dewa tertinggi. Pada awalnya, Tan Yun berada di kota Dewa Hongmeng, kota militer tertinggi yang dia capai melalui susunan teleportasi, dan kemudian dia tiba di kota militer Qingtian. Raja Dewa Baicheng berkata kepada Tan Yun, di batas luar alam Dewa Hongmeng, hanya kota militer tertinggi yang memiliki susunan teleportasi ke kota Dewa Hongmeng. Dari sini kita dapat melihat seberapa besar Lingxia Tianzun mempercayai Raja Dewa tertinggi. Tan Yun mencibir dalam hatinya. Tempat di mana dia bersembunyi setelah terluka parah di masa lalu adalah Lingxia Tianzun yang Zhan Peng katakan kepada Raja Dewa tertinggi dan Raja Dewa tertinggi lagi. Lingxia Tianzun secara alami menggunakan Raja Dewa tertinggi dengan luar biasa. Tan Yun tahu ini, Raja Dewa Baicheng dan Raja Dewa lainnya secara alami tahu. Raja Dewa Baicheng membawa Tan Yun ke aula ruang waktu dari mansion kota militer tertinggi tanpa halangan. Kemudian, Raja Baicheng mengilhami formasi teleportasi, dan Tan Yun menghilang dari udara tipis dari formasi teleportasi raksasa. 9 bulan kemudian, di kota Dewa Hongmeng, gerbang teleportasi sepanjang 1 juta meter muncul di kehampaan di luar kota. Detik berikutnya, Raja Baicheng dan Tan Yun terbang keluar dari gerbang teleportasi, dan ketika mereka jatuh di luar gerbang kota, gerbang teleportasi itu menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Puluhan ribu selebriti, tentara kura-kura raksasa, ditempatkan di bawah gerbang jutaan kaki. Jenderal Dewa Raksasa pria berkepala dan kura-kura menemukan bahwa orang di sini adalah Ratu Dewa Baicheng, dengan tubuh 1000 kaki, sangat melengkung, dan dengan hormat berkata, "Selamat datang Raja Dewa Baicheng ke kota." Ya, setelah Dewa Raja Baicheng mengangguk, dia kembali menatap Tan Yun dan berkata, "Yuner, kenakan baju zirah pasukan keluarga Boku." Setelah Tan Yun menjawab, dalam sebuah pemikiran, satu set baju besi putih perak muncul dari tubuhnya. Di bahu kiri baju besi, ada kata, Bo Jiajun, yang mengesankan, dan di bawah kata itu, ada 3 bintang yang mempesona. Dapat dilihat dari armor bahwa Tan Yun adalah prajurit bintang 3 di pasukan keluarga Bo. Dewa akan menatap Tan Yun dan tersenyum dan berkata, "Ternyata itu anakmu. Dewa akan mengingat bahwa kamu bergabung dengan tentara bersama keluargamu beberapa dekade yang lalu. Tuan Dewa memiliki ingatan yang baik, dia adalah penjahat." Tan Yun mengepalkan tinjunya. Dewa kura-kura akan melihat ke bawah pada Raja Dewa Baicheng, dengan rasa ingin tahu di mata raksasanya, "Tuanku Dewa, apakah Anda hanya membawakannya salah satu dari tentara keluarga Bo?" "Iya, ada apa?" Raja Dewa Baicheng tersenyum. "Ya Tuhanku, kamu tidak tahu." Dewa akan dengan jujur berkata, di antara Raja Dewa lainnya, hanya Dewi Mu Feng dengan prajurit Dewi Bintang 4 yang tidak hanya cantik, tetapi juga dalam pasukan keluargamu mereka, keberadaan terkuat. Prajurit ajaib yang dipimpin oleh Raja Dewa lainnya semuanya adalah Dewa Bintang 9, dan aku khawatir anak yang kamu bawa mungkin bukan lawan para dewa yang dibawa oleh Raja Dewa lainnya. Raja Dewa Baicheng terkekeh dan berkata, "Terima kasih telah mengingatkan, tetapi Raja Dewa ini percaya pada senjata ajaibku." Setelah itu, Raja Dewa Baicheng memimpin Tan Yun ke kota Dewa Hongmeng, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. "Ya Tuhanku, ada apa?" Tan Yun berkata melalui suara. Raja Dewa Baicheng berkata dengan cemberut, "Yuner, Raja Dewa Mu Feng adalah salah satu dari 10 Raja Dewa Agung di alam Dewa Hongmeng, dan setenar Raja Dewa tertinggi. Bawahannya berani dan pandai bertarung, dan kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada pasukan keluarga baik kita. Dan prajurit Dewi yang dia pimpin kali ini hanyalah seorang prajurit Dewa Bintang 4, tetapi itu adalah orang pertama di antara puluhan miliar prajurit Dewa di tentara keluargamu. Kekuatan tantangan lompatan kataknya sama surgawinya denganmu.
Prajurit Dewi ini, jika kamu menemukannya besok, kamu harus sangat berhati-hati. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Yah, aku ingat." Pada saat ini, Tan Yun juga ingin tahu tentang prajurit Dewi, siapa wanita ini. Melompat untuk menantang kekuatan, sangat bertentangan dengan langit.